Materi MPLS SDIT Insan Kamil. Sosialisasi pembelajaran jarak jauh. Mengapa saat ini kita harus belajar dari rumah? Berikut penjelasan dari Kemendikbud. Salam pendidikan untuk ayah, bunda, bapak, ibu guru, serta sahabat Dikbud di seluruh tanah air. Saat ini lebih dari 90% siswa masih harus belajar di rumah secara penuh. Karena mereka tinggal di zona kuning, oranye, dan merah menurut data terakhir dari gugus tugas. Hanya sedikit sekali sekolah yang dapat memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun untuk sekolah yang sedikit sekali tersebut, pembelajaran tatap muka harus dipastikan dalam suasana aman. Selama 30 menit ke depan, saya Becky Tumewu akan menemani Anda semua di program Seru Belajar Kebiasaan Baru. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak walau di tengah pandemi. Namun pembelajaran tatap muka di sekolah dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak Indonesia. Bagi sekolah yang berada di zona hijau, sudah mendapatkan izin Pemda dan sudah memenuhi standar kesiapan pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan ya. Pembelajaran tatap muka diawali dengan masa transisi yang berlangsung selama 2 bulan. Jenjang yang boleh memulai pembelajaran tatap muka paling cepat adalah SMA, SMK, MA, MAK, SMP, dan MTS, yaitu di bulan Juli 2020. Sementara untuk SD, MI, dan SLB bisa dimulai paling cepat bulan September 2020. Untuk PAUD, paling cepat boleh dibuka bulan November 2020. Namun, jika zona hijau tersebut berubah menjadi zona kuning atau oranye atau merah, maka sekolah tersebut wajib ditutup dan prosesnya diulang kembali dari awal. Nah, sebelum lebih jauh, yuk kita simak pesan dari Mas Menteri. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020 ya. Tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran. Tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadinya untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik ya di pendidikan dini, dasar, dan menengah. 94% daripada peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya masih belajar dari rumah. Ya. Yang 6% yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat.
Berikut ini adalah proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka. Jadi sudah tahu kan apabila gugus tugas COVID-19 nasional menyatakan bahwa sebuah daerah tersebut sudah masuk zona hijau, maka kepala daerah dengan persetujuan gugus tugas daerah dapat mengizinkan pembelajaran tatap muka di daerahnya. Sesudah mendapat izin, sekolah harus mampu penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Daftar kesiapan diantaranya adalah 1. Tersedia sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. 2. Tersedia akses fasilitas layanan kesehatan. 3. Siap menerapkan area wajib masker di sekolah. 4. Memiliki termogan untuk mengukur suhu tubuh warga sekolah. 5. Mampu memetakan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah, yaitu yang memiliki kondisi medis penyerta atau comorbidity yang tidak terkontrol. Kedua, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Ketiga, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Jika semua sudah memberikan izin, barulah pembelajaran tatap muka bisa dimulai. Nah, untuk orang tua atau wali siswa harus memeriksa kesiapan kesehatan lahir batin anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jika orang tua menilai bahwa siswa belum siap, maka orang tua boleh loh memutuskan bagi anak untuk tetap belajar dari rumah. Walaupun pemerintah sudah mempersiapkan panduan pola pembelajaran tahun ajaran baru secara matang, keterlibatan masyarakat juga tetap harus ada, terutama para orang tua, guru, kepala sekolah, para pelajar, dan juga masyarakat sekitar. Sekarang sudah paham ya kenapa kita harus belajar dari rumah? Karena kita belum berada di zona hijau. Anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya. Terima kasih.